Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Nah, pada kesempatan hari ini bertemu lagi dengan saya Bu Anita pada pembelajaran di kelas 4. Materinya apa untuk belajar hari ini? Kita masih belajar di tema 2. Materinya yaitu tentang sumber-sumber energi. Ada berapa banyak ya sumber energi yang ada di sekitar kita? Ya, ternyata banyak sekali energi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perhatikan. Nah, gambar ini. Apa energi yang digunakan? Nah, energi yang digunakan ini adalah energi matahari yang Bu Anita lingkari ini ya. Nah, energi matahari ini merupakan energi panas terbesar yang ada di bumi ya. Apa yang terjadi jika tidak ada matahari? Apakah makhluk hidup yang ada di bumi bisa bertahan? Nah, ternyata tidak ya. Jadi matahari ini menghangatkan seluruh bumi. Nah, matahari ini ternyata bermanfaat bagi seluruh makhluk hidup. Makhluk hidup ada apa saja anak-anak? Ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Ternyata semua makhluk hidup yang ada di bumi itu membutuhkan energi matahari. Nah, pada gambar ini, yuk kita coba perhatikan apa manfaat energi matahari yang ada pada gambar ini. Yang pertama, matahari bermanfaat bagi kesehatan tubuh ya. Jadi matahari itu banyak mengandung vitamin D anak-anak. Jadi membantu kesehatan tulang. Jadi saat kita pagi hari itu adalah waktu yang tepat untuk mendapatkan sinar matahari. Jadi memberikan asupan vitamin D bagi tulang kita. Apa manfaat lainnya? Nah, ini Ibu sedang menjemur pakaian. Jadi matahari ini bisa mengeringkan baju ya. Dan selanjutnya bagi tumbuhan, ini matahari juga berfungsi sebagai bahan fotosintesis ya. Fotosintesis ini adalah proses pemasakan tumbuhan yang membutuhkan sinar matahari. Tanpa sinar matahari maka fotosintesis tidak bisa berhasil dengan maksimal ya. Nah, yang selanjutnya ini kok ada adik bayi ya. Ternyata sinar matahari juga bermanfaat untuk menjemur bayi. Jadi bayi yang baru lahir itu sebaiknya diperkenalkan atau mendapatkan sinar matahari yang cukup. Untuk apa? Untuk mencegah penyakit kuning. Jadi bayi yang baru lahir itu asupan ASI-nya juga harus cukup dan juga harus mendapatkan sinar matahari. Agar apa? Agar tubuhnya itu tidak berwarna kuning. Nah, dari segi medis namanya tingginya bilirubin ya, tapi bagi kita orang awam itu gampangnya adalah penyakit kuning. Jadi penyakit kuning ini penyakit yang seluruh badan anak-anak atau badan bayi itu berwarna kuning. Kemudian matanya pun juga berwarna kuning. Ini berbahaya bagi anak-anak, bagi bayi ya, bayi yang baru lahir. Jadi sangat bermanfaat sekali ya energi matahari. Ini baru sedikit loh ya. Nah, anak-anak bisakah mencari manfaat matahari yang lain? Nah, anak-anak coba ya. Anak-anak coba perhatikan lingkungan sekitarmu. Kemudian carilah manfaat lain dari energi matahari. Kemudian buat peta pikiran seperti gambar di samping. Nah, jadi ini buat peta pikiran. Mataharinya ada di tengah. Kemudian ini bagi tumbuhan. Ini contoh ya, anak-anak bisa mengkreasikan sendiri ya. Ini bagi tumbuhan bermanfaat untuk fotosintesis. Kemudian tumbuhan hidup. Nah, ini bisa membuat tumbuhan hidup. Kemudian saat siang hari
matahari ini mempercepat penguapan. Nah, ya kan? Ini juga ada angin, ada matahari, kemudian ada anginnya, bisa untuk bermain layang-layang. Matahari juga bisa digunakan untuk kehidupan di laut. Nah, ada lainnya, kita apalagi di Rembang. Di Rembang itu sebagai penghasil garam. Nah, proses pembuatan garam juga memerlukan sinar matahari. Nah, dan lain sebagainya ya. Tolong anak-anak buat, jangan plek dengan ini ya, jangan sama persis dengan ini. Anak-anak harus berkreasi sesuai dengan lingkungan sekitar anak-anak. Begitu ya. Selanjutnya kita beralih ke energi gerak. Ini ada kincir air dan kincir angin. Tolong anak-anak perhatikan tadi bahan pembuatannya, kemudian sumber energinya, tolong diperhatikan apa saja ya kira-kira. Nah, ternyata video itu tentang apa anak-anak? Ada kincir air dan kincir air ya. Jadi ada kincir angin dan kincir air. Anak-anak tadi sudah melihat percobaannya? Sudah ya? Nah, kemudian yuk kita analisis apa persamaannya. Oh, ternyata kincir angin dan kincir air sama-sama dapat titik-titik-titik diisi ya. Dapat apa itu? Kemudian kincir angin dan kincir air sama-sama menjadi sumber energi gerak. Nah, dalam kehidupan nyata, ini kan percobaan ya anak-anak ya. Nah, dalam kehidupan nyata, energi yang didapatkan dari kincir angin dan kincir air ini bisa digunakan untuk pembangkit listrik. Ya, jadi sebagai sumber energi dari pembangkit listrik sama saja. Nah, ini adalah persamaannya. Kemudian apa perbedaannya? Nah, perbedaannya yuk kita lihat dari bahannya. Nah, ini bahan yang anak praktekkan ini dari apa? Kemudian sumber energinya. Nah, sumber energi kincir ini bisa berputar atau bergerak, ini sumber energinya apa? Nah, ini ya. Kemudian dari kincir air bahannya apa? Ini bahan apa saja? Kemudian sumber energinya apa tadi yang dialirkan yang bisa membuat kincir airnya ini bergerak? Nah, itu ya anak-anak. Nah, sekarang kita coba cari yuk beberapa sumber energi lainnya yang ada di sekitar kita. Nah, ini dia. Tadi yang pertama adalah matahari ya, anak-anak sudah tahu ya, energi matahari. Kemudian tadi yang menggerakkan kincir angin berarti energi angin. Kemudian energi air yang menggerakkan kincir air. Kemudian ada energi listrik yang biasa kita gunakan dalam rumah tangga. Yang terakhir adalah energi bahan bakar minyak. Nah, itu ya anak-anak tentang beberapa sumber energi yang ada di sekitar kita. Bu Anita akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.